Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 52. Di sini ada 3 perikop yang akan kita pelajari, yaitu tentang gembala-gembala yang menerima berita kelahiran Kristus, kemudian Yesus disunat dan diserahkan, lalu Yesus pada umur 12 tahun dibawa ke Bait Allah. Yang pertama kita akan lihat tentang gembala-gembala yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Siapakah gembala-gembala yang tertulis di Lukas 2 ini? Mereka adalah orang-orang sederhana yang terkesan kaum rendahan, yang tidak berpendidikan tinggi. Bahkan pada zaman itu, mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi di pengadilan. Kenapa? Karena dianggap mereka terkadang hidup curang atau tidak jujur. Nah, kepada orang-orang yang tidak terpandang, berita surga tentang kelahiran Sang Juru Selamat diberitakan. Mereka adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia dari Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa siapapun manusia itu berharga di mata Allah. Allah peduli terhadap orang-orang yang tidak dianggap oleh manusia lainnya. Jadi penunjukan ini merupakan hak mutlak dari Tuhan Allah. Nah, berita apa yang mereka terima? Di dalam ayat 10-12 bukan berita biasa, tapi berita yang menyatakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa, yakni Juru Selamat yang lahir di kota Daud. Malaikat memberitahukan tanda dari kelahiran Sang Juru Selamat yang terdapat dalam ayat 12 ya, yang berkata, "Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Mengapa malaikat memberi tanda ini? Agar memudahkan gembala-gembala di dalam pencarian sang bayi. Pemberitahuan itu diiringi dengan pemuliaan bagi Allah yang dilakukan oleh sejumlah besar bala tentara sorga. Nah, mendengar berita itu, apa respon para gembala? Lukas 2 ayat 15 berkata, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, yaitu gembala-gembala, dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Yang pertama kita melihat gembala-gembala mengakui bahwa berita yang mereka dengar itu adalah dari Tuhan, dan mereka langsung pergi dengan segera ke Betlehem. Mereka tidak mencari-cari alasan untuk menunda, tapi mereka segera pergi untuk melihat apa yang telah terjadi. Lalu respon mereka yang kedua adalah ketika mereka tiba di tempat yang telah diberitahukan kepada mereka, mereka langsung menceritakan tentang apa yang telah mereka dengar dari malaikat tentang bayi yang baru lahir itu. Dan yang ketiga, respon mereka ada di ayatnya yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Hati mereka dipenuhi dengan sukacita, sehingga waktu pulang mereka memuji dan memuliakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini?
Tuhan peduli terhadap semua orang, termasuk orang-orang yang sederhana. Bahkan Tuhan mau pakai orang-orang sederhana untuk memberitakan kabar gembira untuk seluruh bangsa. Jangan ada di antara kita yang merasa terlalu lemah atau sederhana, sehingga tidak bisa bersaksi. Tuhan mau supaya kita merespon anugerah-Nya dengan segera menceritakan kepada orang lain. Jika ada kesempatan untuk bersaksi, jangan ditunda, segera lakukan. Berikutnya kita lihat bagian yang kedua, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 40 tentang Yesus disunat dan diserahkan. Sunat merupakan tanda perjanjian Allah dengan umat-Nya. Dalam Alkitab tertulis dalam Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai 12 dan ditegaskan lagi dalam Imamat pasal 12 ayat 3. Perjanjian sunat yang diterima Abraham berlaku turun-temurun. Dengan Yesus disunat, ini menyatakan dirinya sebagai keturunan Abraham. Hal ini menunjukkan Yesus sungguh memiliki kodrat manusia dan pastinya akan diterima oleh orang Yahudi. Setelah Yesus disunat, Yusuf dan Maria melanjutkan dengan prosesi pengudusan anak sulung. Hal ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang tertulis dalam Keluaran pasal 13 ayat 2, yang bunyinya, "Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka." Dan setelah itu dilanjutkan dengan prosesi pentahiran bagi Maria setelah melahirkan. Hal ini bisa kita baca di dalam Imamat pasal 12. Lalu kita melihat persembahan yang diserahkan oleh Yusuf dan Maria dalam ayat 24. Sesuai dengan yang tertulis dalam Imamat pasal 12 ayat 8 yang dikatakan, "Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia." Terlihat bahwa Yusuf dan Maria adalah orang yang tidak mampu, atau boleh dikatakan orang yang sederhana. Bahkan mungkin bisa juga dikatakan orang miskin. Mengapa? Terlihat dari persembahan yang mereka berikan. Selanjutnya, pertemuan dengan Simeon dan Hana. Siapakah Simeon itu? Ia adalah seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Situasi Israel pada zaman Simeon berada di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Namun dalam keadaan yang tidak baik, Simeon tetap bisa hidup benar dan saleh. Dan bahkan dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus inilah yang menyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Luar biasa. Apa yang Simeon lakukan? Di dalam ayat 28, coba kita baca ya, mulai ayat 28 sampai 32 dikatakan, "Ia," yaitu Simeon, "menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya,
Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Simeon mendapatkan apa yang dinantikannya. Penghiburan bagi Israel telah dilihat dengan mata kepalanya sendiri, sesuai dengan yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 40. Penantiannya tidak sia-sia, walaupun dia harus menunggu lama. Simeon melihat bahwa keselamatan disediakan oleh Allah bagi segala bangsa, dan bukan hanya bagi Israel saja. Benarlah bahwa keselamatan bukan usaha manusia, tapi pemberian Allah yang menyediakannya bagi manusia. Selanjutnya, oleh perkataan Roh, Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria tentang Yesus. Kenapa kok harus ada kata-kata khusus kepada Maria? Supaya Maria siap menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi kelak mengenai Yesus. Bagaimana dengan Hana? Lukas pasal 2 ayat 36 dan 37 berkata, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dari ayat ini kita bisa melihat siapa Hana. Hana adalah seorang nabiah yang sudah lanjut umurnya. Menjanda setelah hidup 7 tahun bersama suaminya. Satu hal yang sangat mengagumkan, dia selalu hidup di bait Allah. Siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Sudah 84 tahun, tapi masih semangat beribadah. Hatinya sungguh mengasihi dan melekat kepada Tuhan. Yang dilakukan Hana, mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Pertemuannya dengan Yesus membuat Hana bersyukur, lalu menceritakan tentang Yesus. Kesaksian mengalir keluar dari mulutnya tentang Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus melewati semua proses yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan. Sebagai orang Yahudi, Yesus tumbuh dalam asuhan yang ketat dari orang tuanya. Di sini kita melihat bahwa orang tua sangat berperan dalam pertumbuhan fisik, mental, ataupun spiritual seorang anak. Makanya dikatakan, Yesus bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Bapak Ibu, ada cerita yang mengatakan bahwa anak laki-laki Yahudi itu harus melewati tahapan pembelajaran sesuai usia mereka. Usia 5 tahun harus mempelajari kitab suci. Usia 10 tahun mempelajari Misnah atau hukum Yahudi. Umur 13 tahun belajar untuk memenuhi semua hukum. Kemudian mempelajari Talmud. Talmud itu apa?
catatan tertulis dari Yudaisme yang berisi diskusi dan komentar atas sejarah Yahudi, hukum, secara khusus pada aplikasi prakteknya dalam sehari-hari, ya, adat istiadat dan juga kebudayaan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Dalam situasi yang kurang baik, tetaplah hidup benar. Setiap kerinduan yang mulia, yang sesuai dengan firman Tuhan, pasti akan digenapi. Tidak akan pernah sia-sia, sekalipun waktu penantiannya lama. Tuhan itu setia dalam janjinya. Yesus adalah penggenapan janji Allah atas keselamatan bangsa-bangsa. Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan Allah bagi dunia. Terima Yesus berarti menerima keselamatan. Lalu miliki rasa cinta sama Tuhan, bawa diri makin melekat kepada Tuhan, supaya terus bersemangat dalam pengiringan kita terhadapnya. Hiduplah beribadah kepada Tuhan, karena engkau dan aku cinta Tuhan. Bagi kita yang sudah bertemu dengan Yesus secara pribadi, hiduplah dalam syukur dan saksikan siapa Yesus kepada orang lain. Kemudian, jadilah orang tua yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan anak, baik secara fisik, mental, dan spiritual. Selanjutnya kita sampai pada bagian yang ketiga, yakni Lukas 2 ayat 41 sampai 52 tentang Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Yesus dibawa orang tuanya ke Yerusalem pada hari Paskah. Hari Paskah di sini adalah hari raya bebasnya Israel dari perbudakan Mesir. Nah, dan saat ini usia Yesus 12 tahun. Dalam budaya Yahudi, usia 12 tahun sudah memulai pelatihan formal mereka di sinagog. Diterima ke dalam Yudaisme sebagai anak hukum atau dinamakan bar mitzvah, dan diharapkan untuk mulai menaati hukum secara ketat. Setelah selesai perayaan, mereka pun kembali ke tempat mereka masing-masing. Tapi karena pulangnya dalam rombongan yang besar, Yusuf dan Maria tidak tahu kalau Yesus tidak pulang. Dan setelah ditelusuri, ternyata mereka tidak menemukan Yesus, yang akhirnya mereka kembali lagi ke bait Allah dan mendapati Yesus sedang bertanya jawab dengan alim ulama. Yesus senang berada di bait Allah dan belajar firman Allah melalui tanya jawab. Semua orang yang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Yesus sungguh-sungguh menunjukkan siapa dirinya. Dan ketika Maria menegur Yesus tentang ketertinggalannya di bait Allah, Yesus pun menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Hal itu bisa kita baca di dalam ayat 49. Yesus menyebut bait Allah sebagai rumah Bapaknya. Yesus secara tidak langsung sedang menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Mendengar jawaban Yesus, Yusuf dan Maria tidak ngerti. Tapi Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Walau tidak mengerti, tapi Maria menyimpan dalam hatinya. Yesus adalah seorang anak yang taat. Dia pulang dan tinggal dalam asuhan Yusuf dan Maria. Dalam ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
Orang tua yang mengasuh anaknya dengan baik pasti membawa hasil yang menggembirakan. Tentunya Yusuf dan Maria bangga terhadap Yesus karena ia makin bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pembelajaran apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini? Anak-anak adalah tanggung jawab orang tua dalam hal pertumbuhan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu, orang tua berkewajiban membawa anak-anak ke rumah Allah. Bagi kita sekarang ke gereja. Biarlah mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Allah sebagai Bapa mereka dan menjadikan gereja sebagai rumah mereka. Berikutnya, ajarlah anak-anak tentang hukum Tuhan yang tercatat dalam Alkitab, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang dikasihi Allah dan manusia. Kemudian, sebagai orang tua, jadilah teladan bagi anak-anak dalam hal ketekunan pergi ke gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan buat kita pada hari ini. Dan harapan saya, sebelum kita nanti ketemu di grup WhatsApp untuk diskusi bersama, Bapak Ibu tolong membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 52 supaya bisa mendapatkan cerita yang lengkap. Akhir kata saya mengucapkan selamat bertumbuh dan teruslah giat untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.